Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tangan Mukidi kayaknya memang gegirisi ya. Makanya ketika muncul dan momong cucu di Bali ya, fotonya itu gak berani close up. Tetapi ternyata ada yang iseng gitu loh pemirsa. Ya, badannya bopeng-bopeng, tangannya gede banget ya. Nggak tahu ya. Ya, mungkin kan dengan foto yang agak jauh dia di pantai ingin menyampaikan kepada publik bahwa dia itu sehat-sehat saja ya. Ya, walaupun seperti itu tetap ya perutnya itu jendul ya. Mungkin memang itu adalah bawaan dari alat kesehatan untuk menyaring darah atau istilahnya untuk cuci darah yang memang tidak bisa dikendalikan lagi, dan cairan mulai banyak menumpuk di muka maupun di tangan, di pergelangan tangan. Karena itu kalau tidak ada yang close up, memang ngeri tangannya ya. Dan ini saya kira adalah penyakit yang kayaknya memang hanya menunggu waktu aja. Ya, kita semua pasti menunggulah. Tetapi biasanya orang yang sakit seperti ini ya, walaupun didoakan semua oleh termulnya, tidak akan bisa sembuh. Apalagi kalau menyimak ya mubahalah yang dilakukan oleh orang tua dari laskar FPI yang meninggal, disiksa, dibunuh, dan itu adalah hutang nyawa kabarnya, karena memang perintah langsung Jokowi kepada kepada polisi untuk menghabisi Habib Rizik. Tapi yang kemudian terjadi seperti itu juga mubalahannya Gus Nur dan lain sebagainya, semua mengarah ke Jokowi. Nah, ini kita bisa melihat bahkan foto yang cukup jauh pun kelihatan bahwa Jokowi itu perutnya nyemplu dan kepalanya itu agak maju ke depan ya. Kepala Jokowi itu ternyata pemirsa penyakit juga gitu. Jadi memang semuanya ini hanya penyakit aja ini kalau berkenaan dengan Jokowi ya. Dia posting ya beberapa jam yang lalu tanggal 3 Juli 2025, 3 cucunya ada di situ ya kan. Senang dapat bermain bersama cucu-cucu di pantai saat liburan sekolah. Momen seperti ini sederhana tapi menyegarkan pikiran dan menenangkan hati. Benar juga sih, menyegarkan pikiran dan menenangkan hati. Tetapi kalau penyakitnya itu menggerogoti terus ya, kemudian mantunya juga mulai dirongrong, anaknya mulai dirongrong, ya kayaknya sekedar main di pantai tidak cukup untuk bisa pikiran menjadi tenang atau hati menjadi tenang ya. Apalagi kalau komentar-komentar dari sejumlah pihak yang mengamati perkembangan kesehatan Jokowi, jelas bahwa makin hari Jokowi kayaknya makin bermasalah ya. Ya, ini satu situasi ya, ketika badannya mulai bopeng-bopeng ya, Jokowi tampaknya mulai ya kena azab itu. Ini menurut banyak kesaksian atau komentar dari para netizen ya. Bagaimana bisa mantan presiden ngaku-ngaku orang lulusan Fakultas Kehutanan Gadjah Mada, tetapi disuruh untuk menunjukkan ijazah aslinya saja ya kan, malah mengerahkan lawyer, mengerahkan termul, minta bantuan polisi ya kan, semua dikerahkan kecuali satu, untuk menunjukkan ijazahnya itu. Ini kan jenis penipuan yang sebetulnya paling vulgar ya. Semua orang yang ngaku dari Gadjah Mada walaupun dia bukan pejabat, Anies Baswedan sekarang ngaku lulusan dari Gadjah Mada. Mana buktinya? Ente punya bukti nggak lulusan dari Gadjah Mada? Ya, tunjukkanlah ijazahnya itu. Langsung dipasang itu, diposting di akun pribadinya ya. Jokowi ngaku lulusan Gadjah Mada, Fakultas Kehutanan, jurusan Teknologi Kayu. Tunjukkan fotonya, ijazahnya, nggak berani. Tunjukkan skripsinya, nggak berani. Tunjukkan dosennya, keliru semua. Gimana coba, ya kan? Kalau dia nggak ngaku lulusan Gadjah Mada, nggak ada orang yang bertanya. Nggak ada orang yang mempertanyakan mana ijazah Gadjah Madamu kalau dia tidak ngaku lulusan dari Gadjah Mada. Nah, ini lawyernya semua malah membalik logikanya itu. Ente ya, yang menuding Jokowi itu ijazahnya palsu, buktikan dong. Lo yang pertama kali mengatakan Jokowi lulusan Gadjah Mada dan sebagainya itu siapa? Jokowi sendiri kan?
Jokowi yang harusnya seperti itu. Lawyernya itu harus pakai otak juga, jangan hanya modal semprol. Memang sih, ya Jokowi suka dengan lawyer-lawyer yang tidak pakai otak seperti itu. Tetapi sekali lagi intinya itu pengakuan Jokowi mestinya dibuktikan dengan bukti real, punya ijazah. Ijazah dari pasar pramuka pojok saja, ributnya bukan main. Itu pun nggak berani juga ditampilkan di postingannya pribadinya. Cuma memposting itu, tetapi ya itulah kehidupan pemirsa. Dan saya sendiri termasuk orang yang mendoakan supaya Jokowi tidak cepat mati, ya, supaya menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia itu supaya sadar bahwa kalau bangsa Indonesia ini dipimpin oleh seorang penipu, sebetulnya bangsa ini itu kena azab karena tidak syukur terhadap nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.